seperti Mas Kocret ini kan hidupnya di kota. Berbuat salah pasti dengan orang-orang kota. Nah, pinjam uang dengan orang Kota. terus ngerusui dengan orang Kota. membuat masalah dengan orang. Kota. Tetapi kenapa minta maafnya dengan orang yang ada di desa? Ya itu saya karena minta maaf belum sempat ngerusui mereka. Siji loro telu ayo padha guyu papat lima enem ayo padha mesem pitu wolu songo aja lali ndonga. Wah, alhamdulillah gaji 13 turun, habis itu tanggal 1 dapat gaji lagi. Tunjangan juga ada. Wah, ikut seneng ini. Dulur-dulur ASN semuanya dapat gaji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada orang seneng kok mesti kok kamu datang. Ini loh, gaji 13 itu turun. Melu seneng kita. Dapat mau? Ya enggak, wong saya itu kerjanya ya di rumah. Lah yang kita itu pati kelir kok gagas gaji 13. Ikut seneng kan nggak apa-apa tuh, seperti yang naik kendaraan itu loh, baru-baru itu pasti juga seneng loh itu. Oh iya. Kamu nggak nanya saya dari mana gitu dong? Kamu itu nggak perhatian sama sekali loh sama kakaknya. Ya perhatian, saya kan baru seneng dapat kabar berita yang membahagiakan, THR turun. Nah, sekarang saya mau tanya, Mas Kocret turun dari mana? Ini kan saya itu kan baru saja mengikuti rentetan acara, rangkaian acara JR Mudik Lebaran tahun 2022. Wow, karena 2 tahun kemarin nggak boleh mudik, iya. Sekarang ada JR-nya. Iya, supaya berjalan lancar. Tuntutannya itu jelas. Cuma satu variabel saya yang belum bisa saya cukupi. Apa itu Mas Kocret? Ini tas saya ini ternyata kalau mudik itu katanya harus diisi. Oh. Nah, ini sementara ini masih kosong loh. Ini tas kosong, wong cuma JR. Oh, nggak masalah Mas Kocret. Ini kosong loh, ini kosong. Mas Kocret itu mengerti atau mengecamkan kata-katanya Sun Gokong. Apa? Kosong adalah isi. Di kekosongan tasnya Mas Kocret itu adalah sebuah isi juga gitu loh. Makanya dari itu, ini ada alternatif nggak untuk mengisi tas ini? Ya jangan tanya. Dikasih metode apa gitu loh. Gini loh Mas Kocret, mudik itu kan sebenarnya juga tidak ada ajaran dalam agama kita atau Nggak dalam ada. agama apapun nggak ada. Nggak Tapi ada. itu kan menjadi sebuah budaya, tradisi. Walaupun kalau dikaitkan itu ada. Kenapa? Kita mudik itu kan pengen sungkem karo wong tua. Oh, Meminta maaf, memohon ampun. selama Selama 1 tahun kemarin dosa-dosa kita supaya diampuni Gusti Allah lantaran orang tua. Oh, tapi yang saya heran, seperti Mas Kocret ini kan hidupnya di kota. Berbuat salah pasti dengan orang-orang Kota. Nah, pinjam uang dengan orang, Kota. terus ngerusui dengan orang, Kota. membuat masalah dengan orang. Kota. Tetapi kenapa minta maafnya dengan orang yang ada di desa? Ya itu saya karena minta maaf belum sempat ngerusui mereka. Minta maaf belum sempat utang ke mereka. Itu juga menjadi sebuah kesalahan ya satu Mas itu. Kocret. Kenapa? Kalau saya tidak mudik, yang tak rusui ini nanti pas lebaran nyari saya. Oh, gitu. Ini berarti menjadi satu alasan kenapa Mas Kocret itu mudik. Mudik. Oh, iya. Nanti kalau saya balik ke kota, ditanya Mas, utang yang kemarin, aduh, budget habis tak buat mudik. Selamat lagi. Ada alasan. Padahal saya di desa juga gitu. Bu, ini saya pulang cuma nggawa awak tok. Oh. Tidak bisa bawa oleh-oleh. Saya di sana itu lagi repot. Oh, Nah, gitu. Saya pulang, itu 3 wani ubuh, sampai semuanya kekayaan yang ada di desa itu. Oh. Saya mudik balik ke kota itu digawak. Loh, itu seperti yang disampaikan tadi. Kosong adalah isi. Oh, maksudnya itu toh? Di mana ada kekosongan itu akan ada yang mengisi Mas Kocret. Kalau itu saya paham. Saya Nah, paham. Kalau itu saya paham. Kalau mudik itu Mas Kocret itu pengennya jalur darat, jalur laut atau jalur udara. Kalau saya pengen yang lebih familiar aja lah UMPTN. Apa itu? Nah, ini bukan ujian masuk perguruan tinggi negeri. Jalur Ini maksudnya Enggak. mudik. Kalau saya jalur darat itu pengen
biar tidak diketahui oleh berarti saya jalur lambat saja. Oh. Saya jalur lambat. ya jangan gitu. Kalau saya pengen seperti Ontorjo, biar tidak terkena razia. Ambles bumi Mas Kocret. Takutnya begitu jededus. Sapi tank Mas Kocret. Ini malah bermuara. Lah, iya. Kalau sapi tank, kalau saya lebih ke kendaraan umum aja. Nah, Karena kalau kendaraan yang ra umum, kuwi bis rodane mung telu. Iki ra umum. Iya. Pit motor setange nang buri. Oh. Ini ra umum. pesawat terbang sayapnya cuma satu. Ini ya. Ini kan ra umum, Ya. makanya saya pengen pakai kendaraan yang umum. Ya Atau- umumnya kendaraan lah. Oh gitu. Ngono lho. Atau mungkin pesawat terbang yang alay. Biasanya kan sayapnya begini. Ah. Ini begini. Iya. Bisa saja kalau kita ngomong serius seperti ini. Iya. Soalnya kalau ngomong serius itu kadang kita berat. Iya. Hidup kita sudah serius, Heeh. apa-apa serius. Hmm. Ya lebih baik santai lah. Tapi kalau Mas Kocret itu mudik itu bagusnya itu jalurnya jalur laut. Jadi bisa? kalau jam 3 sore itu kan pasti ada instruksi dari mandor, Hah? laut. Lah itu Mas Kocret saatnya untuk mudik. Itu maksudnya wayah istirahat. Oh iya. Bukan jalur laut ya. Apapun nanti kita akan mudik dengan jalur apapun ya kalau saya lihat sih ini banyak fasilitas yang sudah bisa kita gunakan. Dari mulai jalur tol, coba bayangkan kalau berapa ribu rencana pemudik. Oh, ini katanya beliau Bapak Presiden itu 85 juta jiwa se-Indonesia. Bayangkan kalau itu semua menggunakan jalur darat reguler, itu nanti cuma ada di jalan itu mobil parkir. Oh. Tidak akan bisa bergerak. Nah, kita tetap bersyukur lah masih ada jalan tol sudah bisa digunakan. Walaupun saya itu kurang setuju kalau saya lewat jalan tol. Gitu. Lah kenapa Mas Kocret? Kayak wong pekok. Lah kok bisa? Gesek masuk jalan tol, pas neleng ngoper limo pas ngene itu. Oh. Ini tekan gone. Oh, karena Monoton. Lah itu- Lampu abang enggak ada. Wong ngamen enggak Nggak ada, ada. monoton flat. loh, itu namanya bagus mempercepat durasi Oh, gitu loh Mas gitu ya, Kocret. gitu Itu ya. kita juga harus berterima kasih dengan Pak Presiden dengan adanya jalan tol. Itu se-Indonesia itu 85 juta jiwa. Tapi kalau se-Jakarta ini kira-kira ya 14,7 juta jiwa lah. Ya, itu nanti kan macam-macam cara mereka mudik. Bayangkan Mas Kocret, kalau di jalan, ya bayangkannya di sini aja, nggak perlu lebih kayak gitu. Kamu nyuruhnya serius banget. Bayangkan Mas Kocret, ini kan ya nggak enak. Iya. Ya bayangkannya sewajarnya Iya. lah. Kalau di perjalanan semuanya mau ke belakang atau mau kencing bagaimana? Solusinya, ayo. Maksudnya? Ya kalau mau ke belakang dengan adanya 85 juta jiwa itu loh. Iya. Kalau mau ke belakang bagaimana? Apakah harus sedia jerigen? Ya enggak kan ada rest area Oh. loh, pasti toh. Tinggal milih di mana walaupun pengalaman tahun kemarin itu saya mudik itu rest area tetap waktunya dibatasi karena yang mau pakai istirahat banyak, maksimal 30 menit harus sudah jalan lagi. Takutnya apa? Neng kono nganti rong dino telung bengi. Itu arep mudik apa minggat? Itu istilahnya itu lambe pitik. Apa? Nyucuk ki. Nyucuk ki. Itu bisa. Tapi ini kan juga berkat Pak Presiden ya. Di mana-mana ada jalan tol, pembangunan juga merata. Jadi mudik itu lebih enak. Tapi yang suka ngomong-ngomong, suka nyinyir itu apa juga menggunakan jalan tol ya Mas Kocret Ya, ya? itu tergantung mereka mau pakai atau enggak Lah kalau kan pakai bukan juga apa-apa. malu loh seharusnya loh ya. Ya enggak. Lah, mana pembangunannya? Ya dia pakai. Nek nyatanya ya enggak malu kok. Oh, kamu ya? Lah saya. Ya ya pakai aja santai. Kamu santai ya? Ya santai pakai. Wong Berat- saya itu soalnya apa? Mobilnya kan ya nunut. Oh. Lah kalau supirnya mau masuk tol apa? Saya enggak mau. Lah terus saya nunut siapa? Lah, tapi kenapa kemarin-kemarin seperti Mas Kocret ini kok suka nyinyir, suka ngomongin Pak Presiden? Ya itu kan ben viral. Sebenarnya niat saya itu positif. Ben itu jadi viral, ben terkenal. Terus mengenai mudik Mas Kocret, ini kan kita jangan sampai lah wong kita itu di kota pamitnya kerja ya toh. Di kampung terus kita ingah-ingih. Ada trik mudik mungkin. Mas Kocret harus sewa mobil. Sebenarnya bukan trik, ini kan fenomena yang umum. Biasanya kan teman-teman saya itu kalau mudik itu ya caranya neko-neko. Contohnya? Ada yang rental, Oh. rental mobil.
daya boleh. Oh. Tetapi mungkin juga butuh. Oh. Ojo mbak tuduh sekedar gaya. Oh iya. Misalkan gini, punyanya sepeda motor, keluargane suami, istri, anaknya 3. Ayo bayang now. Masa mau naik motor kan juga enggak mungkin. Bisa saja seperti fenomena tahun-tahun lalu. Motor itu kita kasih bambu atau lincak gitu, kita rut pakai dadung gitu. Anak istri bisa boncengan di belakang, dikasih magicom, syukur dikasih TV, biar enak dalam perjalanan bisa nonton TV sambil naik motor gitu. Ya. Syukur mungkin gini. Kalau misalkan lebih nyaman lagi bawa sepeda motor matic itu belakangnya dikasih pos kamling. Iya. Itu lebih aman. Syukur-syukur Itu biar lebih aman, dikasih linmasnya. Nah, Iya. itu lebih aman ya enggak seperti itu. Karena gini, Tak kasih trik aja Mas Kocret. Biar kelihatan mentereng ketika pulang ke desa ya toh. Beli mobil. Tapi kita kasih uang muka saja. caranya Ya, waktu kita ke dealernya, waktu beli mobil, kita kasih uang muka. ini buat DP. DP itu uang muka katanya. Ya, toh? Iya, iya. Itu ngirit loh, nggak perlu mengeluarkan biaya loh. Apa mukanya masih laku ya? Iya. Ya enggak gini. Mudik itu kan bot-bote semuanya pengen kumpul, pengen ketemu 1 tahun sekali, kebahagiaan euforianya itu luar biasa. Gitu loh. Coba misalkan kita di perumahan lebaran ada 50 kakak mudik semua tinggal kita doang. Kita seperti di hutan belantara loh. Belum mau ingok sana ndak ada, ingok ndak sana kan ya. Kalau pulang kampung ketemu keluarga itu rasanya ayem, walaupun kita tidak membawa apa-apa seperti saya. Tapi paling tidak bisa ketemu dengan keluarga. Tapi itu. sebenarnya yang membudayakan sing ngusumke mudik itu siapa ya? Kan kita jadi repot loh. Setiap lebaran harus beli baju baru. Lah, soalnya gini, dari saya lahir itu sudah seperti ini. Lah terus saya tanya siapa? Nah, iya itu. Nah, iya. Mas Kocret punya pengalaman mudik itu waktu tahun-tahun yang lalu. Pengalaman saya. Dengan adanya jalan tol katanya punya saudara nggak bisa nyambangi. Ya, gitu. ya karena kan sebelum ada jalan tol itu di Pantura kan mesti macet. Tapi ketika ada tol, 1 jalur digunakan semua 2 jalur 1 arah itu akhirnya kan juga nyaman. Mobil itu sekarang kan juga sudah jutaan loh di Indonesia. Nyatanya ya dengan banyaknya perkembangan ini ya manfaatnya ada. Gitu loh. Bukan. Sekarang ngomongannya lurus-lurus aja. Dulu-dulu kamu sukanya mengolok-olok, suka nyinyirin. Nah sekarang kan saya sudah merasakan. Oh. Berarti Mas Kocret juga mempunyai prinsip yang apa ini? Saya itu lentur, fleksibel dan tidak mudah patah. Ini kenangan ya sana. Awak iki apa sepeda ndi sing penak ndi deloni. Oh gitu. Tapi sebagai masyarakat kecil atau kita istilahnya berdua ini rakyat jelantah. Iya, toh? iya, baiknya. Walaupun bau gereh amis-amis gini kan ya tetap gurih. Iya, gitu loh. dinikmati wes gini. Syukur-syukur apa kebijakan dari pemerintah kita ikuti. Ya, ngomong-ngomong ini masih muat banyak. Ini kapasitasnya kan sekitar 4,5 liter. Oh iya iya. Jadi mungkin bisa dong kontribusi untuk mengisi kekosongan. Tenang ini. Mas Kocret, saya sebagai yang muda itu kalau dalam budaya Jawa itu istilahnya munjung sing tuwa. Wajib. Sudah disiapkan istri saya. Jadi ketika Mas Kocret mudik ke rumahnya mertua sudah nggak ngisin-ngisini. Nah, Terus suwun. sudah. Tetap tak pertahankan sebagai adikku yang konsisten. Nah, di belakang sudah ada dus-dusan. Tinggal bawa parcel juga ada. Komplit. Isinya apa? Oh, isinya komplit. 9 bahan pokok, sayur mayur dan kebutuhan yang lainnya. Oh, siap. Terima kasih. Selamat mudik, hati-hati di jalan. Nggih. Matur suwun sih. Jaluk pamit. Ya. Jadi pulang sekarang. Ya belum no. Lah kan kerdusannya belum tak ambil. Ini saya pulang siar dulu. Ojo lali ndonga